Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya The Flash sekarang sudah mau tayang pada tanggal 14 Juni tahun 2023 di Indonesia. Jadi Indonesia itu udah kebagian 2 hari sebelum penayangan secara global di belahan dunia untuk The Flash ini ya. Dan sebelum kalian akan tonton The Flash ini, buat kalian yang belum mengerti atau buat kalian yang belum mengerti apa itu Flashpoint, apa itu paradox timeline-nya segala macam, well, gua akan kasih kalian referensi sebelum nonton The Flash ini, Pak. Karena gua jamin buat kalian yang baru paham tentang DC, buat kalian yang baru paham tentang konsep multiverse DC, oke, aku akan kasih kalian 5 referensi sebelum nonton film The Flash. Ini adalah film dan series yang harus kalian tonton sebelum nonton film The Flash nanti, karena konsep multiverse yang sudah pernah diceritakan di berbagai macam film dan series ini, terutama dengan berbagai macam tokoh-tokoh penting seperti Batman Michael Keaton, Supergirl versi Sasha Calle, dan juga The Flash versi Ezra Miller ini di DCU ke DCU-nya James Gunn sebagai transisi. Oke, so kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video di teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, gue yakin buat kalian yang belum tahu soal The Flash, buat kalian yang belum mengerti apa itu konsep multiverse yang ada di DC, apakah sama dengan Marvel? Well, jauh berbeda. Memang DC dan Marvel itu mereka memiliki konsep multiverse yang benar-benar sama, tapi pengembangan ceritanya dan juga hancurnya multiverse mereka seperti apa itu memang jauh berbeda. Oke. Penamaan double ganger-nya aja udah berbeda. Kalau di Marvel kan namanya varian, tapi kalau di DC namanya double ganger. Nah, yang dimana double ganger itu adalah kembaran dari universe lain atau kembaran dari dunia lain, seperti itu ya. Nah, sekarang aku mau kasih kalian referensi sebelum nonton film The Flash nanti. Buat kalian nih yang mau refreshing dulu, buat kalian mau oke, aku mau lihat dulu seperti apa. Nah, oke, so kita akan bahas semuanya di sini. Yang pertama, Batman 1989, karena ini adalah momen kebalnya Batman versi Michael Keaton setelah dia udah 30 tahun udah pensiun ya. Akhirnya dia kembali lagi di film The Flash ini. Nah, ini buat kalian belum tahu mengenai Michael Keaton sebelum dia menjadi Vulture di MCU, dia udah menjadi Batman di tahun 1989. Nah, Batman tahun 1989 ini menceritakan tentang seorang miliarder kaya yang bernama Bruce Wayne ini telah menjadi vigilante yang paling terseram di kota Gotham, dan dia bertujuan untuk membasmi semua para aktivitas kriminal yang ada di Gotham. Kebetulan aja di tahun 1989 itu seorang mafia terkenal yang bernama Jack Napier ini telah jatuh ke dalam kubah kimia S Chemicals karena ulah Batman sendiri yang gak sengaja menjatuhkan dia ke dalam sebuah kubah cairan kimia. Alhasil dia menjadi Joker, dan dia menjadi seorang yang benar-benar seorang yang fun, tapi dia memiliki sifat yang psikopat banget sehingga dia bisa meracuni semua orang-orang yang ada di Gotham dengan cara menyebarkan sebuah gas yang bernama Smilex. Nah, gas Smilex ini adalah sebuah gas yang dicampurkan dari hasil cairan kimia yang pernah mencelakai dirinya ketika dia sudah tenggelam ke dalam kubah S Chemicals. Alhasil Batman akan melawan Joker yang berusaha untuk meracuni semua orang-orang yang ada di Gotham dengan cara yang paling maniak. Sampai akhirnya di filmnya ternyata terungkap bahwa Joker lah yang telah membunuh kedua orang tua Bruce Wayne ketika dia masih berusia 11 tahun. Dan pada saat itu Jack Napier itu juga masih berumur remaja. Jadi dia ketika membunuh kedua orang tua Bruce Wayne, dia merasa bangga, dia merasa oh, gue bisa membunuh banyak orang. Dan alhasil itulah awal karirnya Jack Napier sebagai mafia jalanan. Dan akhirnya terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara Batman dan Joker, sampai akhirnya Joker pun tewas di sana dengan cara dia terjatuh dari sebuah tower, hingga akhirnya mayatnya ditemukan oleh para kepolisian Gotham, dan mereka langsung menyebut bahwa Batman adalah pahlawan terbesar di kota Gotham karena berkat dialah yang sudah mengusir para mafia-mafia terbesar yang udah dibawa arahan Joker ini. Dan akhirnya Batman dicap sebagai The Dark Knight in Gotham. Yang kedua, Batman Returns yang pernah dirilis pada tahun 1992. Setelah kematian Joker 2 tahun kemudian, akhirnya Batman ini sudah berada di era Natal, tepatnya berada di malam Natal yang ada di Gotham. Dan kebetulan aja Gotham itu dibuat gempar karena ada kehadiran sosok manusia penguin yang mereka tuh lagi mencari siapa sih manusia penguin yang sebenarnya.
ternyata saat itu tiba-tiba ada seorang manusia penguin yang bernama Oswald Cobblepot, yang dimana dia itu adalah seorang gebom bos mafia yang paling besar. Cuma mereka tuh masih belum tahu siapakah manusia penguin ini sebenarnya, dan dia dijuluki sebagai The Penguin. Dan ternyata Oswald Cobblepot dia mencalonkan dirinya sebagai wali kota ketika dia sudah menyelamatkan anak bayi wali kota yang gak sengaja terjatuh ke dalam sebuah selokan ya. Dan alhasil ketika penguin telah menyelamatkan anak bayi wali kota ini, akhirnya dia mau mengkampanyekan dirinya sebagai wali kota Gotham, dan dia berjanji akan membersihkan semua berbagai macam aktivitas kriminal yang ada di Gotham. Dan si penguin ini menuduh Batman karena dialah yang sudah mengundang berbagai macam aktivitas kriminal yang semakin merajalela di kota Gotham. Dan ketika Batman udah tahu bahwa itu udah difitnah oleh penguin, Batman menjebak si penguin balik dengan cara merekam semua omong-omongan dia yang pernah ia lontarkan kepada kota Gotham mengenai Gotham tuh kota sampah lah, warganya jelek lah, segala macam, pemerintahnya udah korup lah. Dan itu udah diputar rekamannya oleh Batman dari Batcave ketika penguin akan mengkampanyekan dirinya sebagai wali kota Gotham. Alhasil ketika ketuknya udah ketahuan, penguin pun membalaskan dendam dengan cara lebih brutal kepada Gotham di saat malam Natal dengan cara menyebarkan semua anak-anak penguin yang ada di Gotham untuk meletakkan semua bom-bom yang ada di berbagai macam spot-spot kota Gotham, agar supaya mereka semua tahu bahwa penguin adalah bos kriminal yang paling terbesar di kota Gotham. Tapi nggak cuma penguin aja, kita juga diberikan sebuah sosok yang sangat-sangat komik akurat, yaitu Selina Kyle alias Catwoman, yang dimana Selina ini adalah seorang karyawan yang ada di Wayne Enterprises. Dan ketika dia bekerja di sana, dia tiba-tiba mengalami sebuah kecelakaan yang dimana dia didorong oleh atasannya sendiri dengan cara didorong dari atap gedung Wayne Enterprises. Alhasil Selina pun mati, tapi ternyata dia dibangkitkan oleh beberapa kucing-kucing yang berusaha untuk membangunkan dia. Dan ketika Selina ini udah tahu bahwa dia udah memiliki sebuah kemampuan super ya, alhasil si Selina ini membangun sebuah kostumnya sendiri dan dia menjadi pencuri paling handal di kota Gotham. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Bruce Wayne dan mereka pun terjalin hubungan cinta asmara antara mereka berdua. Dan si Bruce ini menilai bahwa si Selina dan Catwoman ini mereka itu adalah orang yang sama, dan Bruce sudah curiga bahwa Selina ini adalah Catwoman karena berdasarkan dia itu udah meneliti nih Catwoman ini siapa, apakah dia itu adalah seorang vigilante atau bukan nih, karena dia itu udah tahu bahwa si Selina ini adalah Catwoman, dan itu adalah cerita yang sangat-sangat bagus banget. Dan di ending Batman tahun 92 ini kita mendapati sebuah kematian yang benar-benar bisa dibilang itu nyesek banget sebagai gua, sebagai fans Batman ya, yaitu ketika ada momen kematian penguin yang bisa dibilang kematian penguin ini dibuat lebih dramatis dan juga dibuat lebih, waduh, gua merasa kasihan dengan penguin, padahal dia itu hanya ingin menjadi orang yang diakui aja. Tapi karena dia itu udah memiliki latar belakang seorang psikopat dan juga dia memiliki dendam ke kedua orang tuanya, hasil dia berubah menjadi kriminal yang gak kenal ampun. Itu adalah villain Batman yang bisa dibilang gua nangis sih ketika gua ngelihat kematian penguinnya begitu dramatis, karena literally Tim Burton berhasil memecahkan rekor sih untuk Batman Returns ini. Gak ada bisa menggantikan sosok penguin yang seseram itu di era tahun 90-an mbak. Seperti maka itu buat kalian mau tahu kisah lengkapnya, tonton sendiri ada di HBO Go, semuanya ada di situ, oke? Yang ketiga, Supergirl series. Nah, karena ini ada hubungannya dengan Supergirl, maka buat kalian belum tahu Supergirl sama sekali, coba kalian tonton aja di seriesnya. Itu adalah namanya Supergirl yang pernah dirilis pada tahun 2015, dan itu menceritakan tentang seorang Kryptonian yang bernama Kara Danvers, yang dimana itu adalah kakak sepupu dari Superman yang mereka itu tinggal di planet Krypton. Jadi terungkap di sini ketika Kal-El itu akan diselamatkan oleh kedua orang tuanya di Krypton, si kakaknya yang namanya Kara Danvers ini dia juga diselamatkan oleh kedua orang tuanya, dan akhirnya mereka berdua lah berhasil selamat dari kejadian kehancuran planet Krypton. Tapi ketika Kara ini akan hendak ke planet bumi, pesawatnya itu ngambang ke sebuah zona Phantom Zone, dan dia melihat bahwa pesawatnya si Kal-El ini sudah sampai duluan ke bumi. Nah, beberapa menit kemudian akhirnya Kara sampai ke sana, tapi yang buat kita terkejut adalah Kara diselamatkan oleh sepupunya sendiri, yang dimana dia sudah mulai dewasa dan juga dia sudah menjadi Superman. Dan akhirnya Superman ini mengajak Kara ini untuk pergi ke kenalannya yang bernama si
keluarga Danvers, yang dimana Kara ini akan diadopsi oleh mereka berdua. Singkat cerita, akhirnya Kara ini ketika dia udah beranjak dewasa, dia ingin menjadi sama seperti sepupunya, yaitu sebagai manusia super lah ya. Dan alhasil Kara berubah menjadi Supergirl, yang dimana aksinya itu sudah memicu banyak banget orang yang bertanya-tanya, siapakah Supergirl ini? Apakah dia itu adalah pacarnya Superman kah? Ataukah dia itu adalah sepupunya atau bagaimana? Well, itu kalian bisa lihat aja di seriesnya Pak ya. Dan di series ini gua jamin kalian akan bisa melihat betapa bahayanya sosok Kryptonian yang akan hadir di sana. Karena gak cuman General Zod, gak cuman Brainiac, gak cuman segala macam, tapi ada banyak banget ancaman alien yang pernah dihadapi oleh Supergirl yang ada di seriesnya. Tapi kalau menurut gue sih, kalau kalian mau nonton sih, mending kalian tonton season 1 sampai season kedua deh. Season ketiga 4 udah mulai kacau sih Pak. Tapi kalau di season keempat tuh yang gua paling suka tuh adalah cerita tentang Supergirl melawan Lex Luthor. Karena di season keempat itu final villainnya itu adalah Lex Luthor. Jadi kalau kalian mau langsung ke lompat ke season keempat sih nggak masalah. Jadi bisa dibilang itu adalah series yang bisa dibilang gua tuh suka banget dengan Supergirl di series itu. Apalagi Melissa Benoist, cuy, anjir, dia tuh adalah new waifu gua ketika gua masih ngelihat dia pada tahun 2015 gue masih SMP, SMA Pak, SMA kelas 1. Makanya ketika gue melihat si Supergirl ada di Flashpoint, oke, gue mau tahu ceritanya seperti apa. Karena buat kalian udah pernah menonton Supergirl atau kalian udah baca komiknya, well, kalian pasti tahu bagaimana origin story-nya. Cuma di Flashpoint ini, karena ini ada di Flashpoint, jadi ceritanya akan sedikit dibikin berbeda Pak ya, seperti itu. So, kita akan lihat bagaimana Supergirl akan tampil di film The Flash. Jadi buat kalian yang belum tahu apa-apa soal Supergirl, please tonton series ini. Gua jamin kalian bakal suka dengan series ini Pak ya. Meskipun hero-nya cewek, tapi gak ada cewek sama sekali. Itu aman banget 100%. Dan gak ada namanya wanita itu tidak membutuhkan laki-laki. Gak ada namanya cewek seperti itu Pak ya. So buat kalian penonton silahkan deh, karena itu bagus banget Pak, oke? Yang keempat, The Flash series. Oke, tapi gua sarankan kalian tonton season 1 sampai season ketiga doang ya, karena ini ada hubungannya dengan Flashpoint yang akan dihadapi oleh The Flash di filmnya nanti Pak ya. Nah, The Flash series ini itu menceritakan lengkap tentang bagaimana Barry Allen itu tersambar oleh petir ketika dia dipilih oleh energi Speed Force. Dan di series itu juga mengungkap kebenaran tentang kematian ibunya Barry Allen, yang dimana pada masa kecilnya Barry ini melihat bahwa ibunya ini dibunuh oleh sebuah sosok bayangan kuning yang sangat berbahaya. Dan kita tahu bahwa orang ini adalah Reverse Flash, itu adalah villain The Flash dari masa depan yang berusaha untuk membunuh Barry sejak kecil agar supaya The Flash itu tidak akan eksis di masa depan. Tapi ketika Reverse Flash dia akan membunuh Barry yang masih kecil ini, tiba-tiba Barry Allen dari masa depan yang merupakan The Flash ini langsung mengejar si Reverse Flash ini ya. Dan akhirnya terjadilah sebuah paradoks yang besar sampai akhirnya ibunya Barry ini dibunuh. Dan itu adalah cerita yang udah diadaptasi di komik New 52-nya ya. Well, sama banget. Dan sampai di season ketiganya, kalian akan menemukan berbagai macam villain The Flash yang paling ikonik seperti Captain Cold, Heatwave, terus habis itu Thunderstorm. Ada banyak banget Reverse Flash, Gorilla Grodd, Zoom, Savitar. Banyak banget villain yang akan kalian lihat di dunianya The Flash ini ya. Ada banyak banget Speedster yang akan bisa kalian lihat di berbagai macam series The Flash ini ya. Tapi gua sarankan kalian tonton sampai ke season ketiganya, karena di season ketiga itu udah masuk ke tema Flashpoint. Jadi di The Flash series itu, si The Flash itu sudah melakukan Flashpoint, di mana dia itu berusaha membatalkan kematian ibunya ketika dia akan dibunuh oleh Reverse Flash. Dan alhasil terjadilah sebuah paradoks yang sangat berbahaya. Dan akhirnya terjadilah sebuah paradoks yang benar-benar berbahaya ketika dia udah mengubah masa lalu. Dan ketika masa depan tuh udah berubah, dia melihatnya semuanya udah berbeda. Dan itu akan ditunjukkan juga di film The Flash versi Ezra Miller ini ya. So buat kalian yang belum tahu soal The Flash, coba kalian tonton aja di series The Flash ini ya. Gua sarankan kalian tonton sampai season ketiga doang, karena jujur aja season keempat, 5, 6 sampai seterusnya itu gua udah nggak peduli lagi Pak, karena itu udah di luar konteks banget. Bahkan sisi komikal dari The Flash dan juga berbagai macam karakter DC yang berhubungan dengan The Flash itu literally mereka semua dibikin hancur oleh CW, oke? Jadi kalau kalian mau lihat, gua sarankan kalian tonton dari season 1, 2 hingga 3 aja ya. Kalau kalian 4, 5, 6 sih mau nonton silahkan, tapi kalau menurut gue sih jangan deh, karena literally jujur aja kalian bakal kecewa dengan hasilnya sih, seperti itu. Oke, lanjut.
Yang kelima, Justice League The Flashpoint Paradox. Oke, ini adalah film animasi DC AMU di tahun 2013 yang mengadaptasi komik The Flashpoint Paradox. Di mana kita tahu bahwa ini akan menjadi cerita di mana The Flash itu akan melakukan sebuah flashpoint di mana dia akan membatalkan kematian ibunya ketika ibunya akan dibunuh oleh seorang perampok. Dan ketika dia udah berhasil, ternyata dia berhasil merubah masa lalu. Dan ketika dia udah menjadi dewasa, dia kaget bahwa ibunya masih hidup di sana. Tapi konsekuensinya adalah ketika dia udah menyelamatkan ibunya, ternyata tidak ada sama sekali metahuman yang hadir di sana. Bahkan eksisnya Justice League aja itu nggak pernah ada, bang. Nggak ada Cyborg, nggak ada Superman, nggak ada segala macam. Mereka tuh semuanya nggak ada karena itu ada di timeline alternatif. Maka dari itu buat kalian pengen tahu story arc-nya, mending kalian tonton sendiri animasinya. Dan itu literally akan diangkat juga di film The Flash nanti yang akan dirilis pada tanggal 14 Juni tahun 2023 ini ya. So buat kalian pengen tahu film animasinya, well, coba tonton. Jangan remehkan format animasi. Jujur aja, gua ngeliat DC AMU sampai DC Universe yang sekarang dengan format animasi, ceritanya jauh lebih kompleks. Mohon maaf, DCU gue juga suka, tapi entah kenapa gue lebih suka dengan versi animasinya, pak. Animasinya itu sampai ke JL Darkseid War Apocalypse yang udah menutup eranya DC AMU, literally itu rapi banget, pak. Rapi banget. Makanya gue gak habis pikir kenapa DC AMU yang versi animasi jauh lebih melejit ya ketimbang versi live action ya. Itu makanya kalian harus nonton versi animasi ini, terutama di Justice League The Flashpoint Paradox. Dan ketika di ending, ketika The Flash itu akan merubah Flashpoint ini menjadi lebih baik, ternyata itu nyambung ke era DC New 52, sama seperti pada komik originalnya, dimana komik original itu ketika mereka udah menulis The Flashpoint ini, akhirnya mereka langsung merujuk ke berbagai macam komik-komik yang udah di universe yang berbeda, yaitu di versi New 52, yang dimana jumlah multiverse-nya itu ada 52 Earth, 52 dimensi lain yang ada di DC Universe setelah The Flash melakukan Flashpoint ini, seperti itu ya. So buat kalian mau nonton, silahkan deh, bebas deh, karena mumpung nih The Flash ini bakal tayang dan akan ada berbagai macam cameo dan akan ada berbagai macam ganjaran multiverse DC yang jauh lebih epic dan jauh lebih maksimal lagi. So kalian harus nonton 5 rekomendasi yang gua kasih kepada kalian, oke? Oke, sebelum kita tutup videonya, gua akan memberikan sebuah informasi penting buat kalian, yaitu kita akan mengadakan nobar alias nonton bareng untuk film The Flash di berbagai macam kota-kota di Indonesia seperti Surabaya, Jakarta, Jember, dan juga Bandung. Silahkan aja hubungi semua nomor admin yang ada di poster-poster yang udah gua tampilkan di layar ini ya. Silahkan post bener ini dan catat tanggalnya, dan juga silahkan lakukan registrasi karena di situ kita akan nobar bersama dan juga kita akan mengadakan diskusi bareng setelah kita udah nonton filmnya, pak ya. Dan di sini gua nggak sendirian, ada berbagai macam admin pop culture yang akan menemani gua untuk nonton The Flash ini, yaitu ada MUI alias Marvel Universe Indonesia, dan juga ada Clan Cinema, dan juga DC Comics Universe Indonesia. Oke, so tunggu apa lagi? Langsung aja join bersama kita untuk nobar The Flash ini. Silahkan catat nomor adminnya ada di poster-poster ini ya. Oke, see you in the nobar. So, itu aja mengenai 5 rekomendasi gua untuk kalian yang belum tahu soal The Flash ini ya. Dari mulai Batman Keaton, Supergirl, bahkan The Flash ini, coba kalian tonton 5 rekomendasi yang gua kasih kepada kalian nih, oke? So, itu aja mengenai rekomendasi gua kali ini. Kalau kalian punya saran lebih atau kalian punya referensi yang lain lagi mungkin yang gak gua sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita. Linknya udah gue share di kolom deskripsi di bawah, karena situ gue juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Puzzle Official. Linknya udah gue share di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mariangelo. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya dan selamat pagi. Woohoo!